Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya Hasan Madura berdialog dengan Bapak Pendeta Lamsen Nebahu. Tema kali ini adalah siapa Tuhan yang kita sembah, kan begitu. Bagaimana pencarian terhadap Tuhan sebelum adanya kitab suci, kan begitu. Karena apa? Karena kitab suci itu adanya karena kitab suci yang kita yakini 4 itu adanya sejak zaman Nabi Musa, terus kemudian Daud, terus kemudian Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah sebelum Nabi Musa, sebelum kitab Taurat ini orang sudah mengenal Tuhan? Nah, dari situlah ini ada dalam dialog ini, kan begitu. Bapak Lamsen berpendapat, bagaimana mungkin orang mengenal Tuhan kalau tidak dengan kitab suci, begitu loh. Padahal kalau kita lihat kitab suci yang kita kenal sekarang yaitu Taurat, Zabur, Mazmur, Injil dan Al-Qur'an itu sejak zaman Nabi Musa. Sebelum itu belum ada Taurat, kan begitu. Nah, apakah sebelum Taurat ini orang sudah mengenal Tuhan? Apakah sebelum Taurat ini orang manusia ini sudah mengenal Tuhan? Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita dialog. Mari kita dengarkan dialog ini. Saya ucapkan terima kasih atas menonton ini. Jangan di skip agar Anda tidak gagal paham gitu. Terima kasih. Dan mudah-mudahan orang yang mendukung channel ini dimudahkan urusannya, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dan diberi hidayah, juga diberi kelancaran rezeki, kesuksesan dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Selamat mendengarkan. Saya tidak mau menerima ajaranmu. Mari kita mempelajari bersama apa ajaran Al-Quran. Loh, begini Pak Lamsen. Inti daripada sebuah agama itu kan melihat siapa itu Tuhannya, kan begitu Pak Lamsen. Artinya apa? Mari kita semua mengenal sifat-sifat Tuhan itu seperti apa gitu, agar kita ini tidak salah memilih. Hidup ini kan pilihan gitu loh Pak Lamsen. Bukan saya tidak mau, ini tidak mau, bukan ini tidak mau, kan begitu. Nah, pertama yang harus kita ketahui adalah Tuhan gitu loh. Soalnya apa? Soalnya kalau kita salah memilih Tuhan, maka semuanya itu kan salah, kan begitu Pak Lamsen. Maka dari situ kenali dulu Tuhannya. Setelah itu pas, Tuhan ini benar-benar Tuhan gitu loh. Maka kemudian ikuti ajarannya, kan begitu. Inti daripada sebuah keyakinan yang harusnya begitu, kan begitu. Karena apa? Karena kita itu harus tahu dulu gitu loh, bagaimana sifat-sifat Tuhan itu, kan begitu Pak Lamsen. Jangan asal mengaku Tuhan kemudian ini kan kemudian mau mengikuti ajarannya sementara Tuhan yang nggak jelas, kan ini kan gimana ya, kan sia-sia Pak Lamsen. Maka dari situ kenali dulu siapa Tuhan ini, siapa sang pencipta ini gitu. Nah, setelah kita yakin bahwa menemukan sang pencipta itu, maka kita baru mengikuti ajarannya, kan begitu Pak Lamsen. Kalau kita hanya melihat ajarannya aja, misalkan pertama yang harus kita ketahui itu adalah siapa Tuhan kita, kan begitu Pak Lamsen. Nah, setelah kita setelah kita tahu, setelah kita memang benar-benar mempelajarinya, maka baru kita ikuti ajarannya, kan begitu. Contohnya saya gini aja ya. Orang itu kalau misalkan menuhankan Hanuman gitu, misalkan menuhankan Hanuman,
dan tidak tahu siapa itu Hanoman, tiba-tiba meyakini aja gitu loh, asal-asalan gitu loh. Ini kan sebenarnya kurang pas juga gitu loh Pak Lamsin. Maka dari situ sebelum kita menuhankan dia, kita itu harus mempelajari Hanoman ini siapa sih gitu. Apakah pantas Hanoman ini dijadikan sebagai Tuhan? Kan begitu Pak Lamsin. Karena apa? Karena alam semesta ini sangat luas, sangat sangat luar biasa gitu loh. Tentu saja Tuhannya pun akan yang menciptakan itu sungguh sangat mahal luar biasa, kan begitu kan. Nah, kalau cuman saya ingin menuhankan Hanoman, ya udah agak peduli siapa itu Hanoman, nggak benar-benar mempelajari tentang Hanoman, maka itu adalah sebuah kesalahan kita gitu loh Pak Hamsin. Karena apa? Karena yang menanggung semuanya itu kita sendiri gitu loh Pak Hamsin. Kita sendiri yang menanggungnya. Maka dari situ agar kita tidak rugi, maka kita itu harus benar-benar mempelajarinya gitu loh, agar tidak ada penyesalan kelak, kan begitu Pak Hamsin. Anda tidak mau mempelajari. Kenapa Anda tidak mau gitu? Padahal ini saya tidak mengajak Anda untuk masuk Islam, enggak. Cuman pelajari dulu sifat-sifat Tuhan itu seperti apa gitu. Kenapa? Karena jika Tuhannya aja sudah simpang siur, maka kalau saya tidak mau mengikuti hal itu gitu, sebelum saya benar-benar mengenal atau mengetahui siapa sih Tuhan kita itu gitu loh. Kita pelajari sifat-sifatnya gitu loh, agar kita benar-benar mengenal siapa Tuhan itu, kan begitu Pak. Karena apa? Karena kita itu sama-sama tidak melihat gitu loh Pak. Anda nggak pernah melihat Yesus, tapi Anda hanya mengenal namanya saja, kan begitu. Saya pun juga tidak pernah berjumpa gitu loh. Anda tidak pernah bertemu dengan Yesus, saya juga tidak bertemu dengan Tuhan saya, kan. Maka dari situ mari kita kenali masing-masing sifat-sifatnya gitu. Kan begitu Pak Lamsin. Nah, di dalam keyakinan saya itu saya mempelajari benar gitu Pak. Artinya apa? Tentang sifat-sifatnya seperti apa. Dan saya juga mempelajari tentang Yesus, sifat-sifat Yesus. Sebelum saya meranjak kepada ajarannya, maka saya belajar tentang sifat-sifat Yesus itu seperti apa gitu, agar saya tidak salah pilih, kan begitu Pak Lamsin. Nah, kalau Anda belum mengetahui, sudah menolak, itu berarti pilihan Anda gitu loh Pak Lamsin. Nah, jika ada suatu saat ada penyesalan, itu ya Anda sendiri yang rugi, kan begitu. Bukan orang lain gitu loh Pak Lamsin, tapi Anda sendiri gitu. Dari mana kamu bisa mendapat buah yang tinggi di atas pohon kalau tidak kamu panjat? Dari mana kamu tahu sifat-sifat Tuhan kalau tidak kamu pelajari dari kitab sucinya, Al-Quran atau Alkitab? Kok langsung bisa tahu sifat-sifat Tuhan? Ajaiblah orang kalau langsung tahu tanpa ada yang mengajari. Berdasarkan apa kita tahu sifat Tuhan? Dari mana kita tahu? Jadi harus kita pelajari dulu ajarannya dari siapa, dari yang benar dari kitab sucinya lah. Emang kita bisa ngarang-ngarang sifat Tuhan begini, kita menentukan sifat Tuhan. Dari mana bisa tahu seperti itu? Dari mana kamu tahu Tuhan kalau nggak dari kitab suci? Menyebutkan nama Tuhan aja kita nggak tahu. Dari Al-Quran, dari Alkitab lah. Kalau tanpa ada Al-Quran, tanpa Alkitab, kita tahu nama Tuhan nggak tahu kita Tuhan itu apa. Saya tahu dari Tuhan ada dari Alkitab, dari Al-Quran. Bagaimana bisa tahu ada Tuhan kalau bukan dari Alkitab dan Al-Quran? Bagaimana sih? Bagaimana kamu bisa makan buah mangga yang di atas sana tinggi kalau nggak kamu panjat dulu? Panjat dulu. Artinya baca dulu kitab sucinya. Diperkenalkan dulu, oh ini Tuhan begini, ini Tuhan begini. Biar kita tahu. Emang langsung tahu dari mana? Jadi waktu kita lahir langsung tahu Tuhan tanpa ada yang ngajarin. Mempelajari sifat Tuhan dari siapa? Ya jelas dari kitab sucinya. Kita karang sendiri. Kata-kata Tuhan pun kita tahu dari Alkitab atau dari Al-Quran. Dari mana gitu manusia tahu itu? Kan dari Al-Quran atau dari Alkitab.
Nah, semua orang itu walaupun dia itu ateis, walaupun misalkan gini ya, orang itu asal percaya, bukan ateis, orang itu asal percaya Tuhan, itu pasti tahu Tuhan itu pasti abadi, kan begitu Bang Sid? Abadi. Nah, dari kalimat abadi itu seharusnya kita pelajari gitu. Abadi itu apa sih gitu. Nah, dari kalimat abadi itu kita pelajari gitu. Nah, kalau memang sudah mengenal dengan abadi itu apa gitu loh. Nah, kita tahu sifat abadi, maka setelah kita sandingkan kepada yang kita anggap Tuhan, ternyata tidak pas dengan kalimat abadi itu, maka harus percaya itu ini bukan Tuhan, karena Tuhan tidak abadi gitu. Masa Tuhan sama kita, sedangkan Tuhan itu yang menciptakan alam semesta yang luas ini, kan begitu. Dalam masa kalau saya baca masa-masa zaman dulu orang-orang itu begini Pak Lamsin. Orang itu walaupun tanpa tanpa kitab suci, orang itu mengetahui artinya apa? Tuhan itu pasti abadi gitu. Pasti abadi itu Tuhan. Orang semua tahu itu kalau percaya Tuhan gitu loh Pak Lamsin. Terus kemudian dia itu kadang menyembah pohon. Terus habis itu kalimat abadi itu disandingkan dengan pohon. Pohon ini kok rusak, pohon ini berubah, pohon ini gini, berarti pohon ini tidak abadi, maka tidak pantas pohon ini dijadikan Tuhan. Kemudian dia itu mencari lagi gitu loh, mencari sehingga orang itu ada yang menyembah matahari gitu loh. Matahari karena dianggap matahari itu menyinari seluruh dunia, wah ini pasti Tuhan matahari. Kemudian terus habis itu matahari ini selalu berubah. Matahari ini selalu berubah-ubah gitu. Dan matahari ini hilang cahayanya hanya karena mendung, hanya karena ini, kalau malam tenggelam, kalau siang itu ada lagi. Wah, ini pasti Tuhan. Karena apa? Karena cahayanya berubah-berubah. Maka ini pasti bukan Tuhan. Kemudian dia itu mencari, akhirnya apa? Akhirnya menemukan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa yang benar-benar Tuhan itu adalah abadi. Yaitu yang tidak pernah berubah, tidak pernah mengalami perubahan, tidak mengandung proses sama sekali. Itu kemudian dia itu menyembah Tuhan Sang Pencipta gitu. Walaupun dia itu pertama dia itu tidak tahu namanya siapa Tuhan, yang jelas dia itu menuhankan yang menciptakan langit dan bumi ini gitu loh. Dia itu memang tidak tahu namanya, tapi dia itu yakin bahwa Tuhan ini adalah Sang Pencipta langit dan bumi gitu loh. Contohnya gini, kalau saya sekarang kan wahai yang menciptakan langit dan bumi, itu sudah menunjukkan bahwa saya ini menuhankan sesuatu yang menciptakan langit dan bumi, kan begitu Pak Lamsin. Nah, apapun kalau bukan yang menciptakan langit dan bumi dan beserta seisinya, dia itu bukan Tuhan, tetapi hanya diklaim sebagai Tuhan gitu loh Pak Lamsin. Begini, orang yang tinggal di pedalaman sekalipun, dia itu misalkan gini ya, dia itu tidak tahu sama sekali tentang kitab suci apapun gitu loh Pak Lamsin. Tinggal di pedalaman, tapi dia itu, kalau orang itu ahli berpikir, dia itu pasti tahu, wah bumi ini pasti ada yang menciptakan, langit dan bumi ini pasti ada yang mengatur, apa awan segala macam, matahari ini pasti ada yang mengatur gitu loh Pak Lamsin. Awalnya begitu Pak Lamsin. Kemudian yang mengatur ini siapa? Yang mengatur ini kemudian berkembang, yang mengatur ini pasti Tuhan gitu, yang menciptakan alam semesta ini gitu loh. Nah, dari situ dia itu memang tidak mengenal namanya Pak Lamsin, tetapi dia itu meyakini bahwa Tuhan itu yang berhak disembah itu hanyalah Tuhan yang Maha Pencipta langit dan bumi dan segala isinya gitu loh. Nah, ketika dia itu berdoa, wahai Zat yang Maha Pencipta, wahai Zat yang Maha Agung, wahai Zat yang Maha Suci, begitu loh. Walaupun dia itu tidak menyebut namanya, misalkan Allah tidak menyebut nama Allah, tetapi menyebut wahai Zat yang Maha Pencipta, dia itu sudah menyembah Allah gitu loh Pak Lamsin. Karena apa? Karena dia itu meyakini Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang Maha Pencipta gitu. Nah, ada dalam ajaran Islam begini, misalkan gini Pak Lamsin, orang itu lahir di tengah hutan gitu, hutan yang jauh dari ramai manusia. Dia itu hidup misalkan berdua sama ibunya atau bertiga sama ayahnya, dan
Oke, tadi terputus, ada orang yang nelpon Pak Lamsin. Begini ya, misalkan orang itu tinggal bertiga, ibu, ayah, dan anaknya, atau tinggal anaknya sendiri di tengah hutan misalkan ya. Dia itu tidak tahu apa-apa, tetapi dia itu menggunakan akalnya untuk mencari dunia ini pasti pasti ada yang menciptakan gitu loh Pak Lamsin. Pasti ada menciptakan gitu loh. Orang dalam pedalaman apapun dia itu sebenarnya bertuhan Pak Lamsin, walaupun dia itu tidak tahu gitu loh. Tetapi naluri hati kecilnya ini mengatakan dia itu pasti ada Tuhan gitu loh. Kan begitu Pak Lamsin. Namun karena berkembangnya zaman, akhirnya tidak menghiraukan lagi apa yang ada di dalam hatinya, nuraninya itu, sehingga sibuk dengan urusan dunia ini. Kan begitu Pak Lamsin. Intinya manusia itu fitrah itu adalah mengetahui adanya Tuhan gitu loh Pak Lamsin. Mengetahui adanya Tuhan gitu, sehingga dia itu mencari gitu loh Pak Lamsin. Dan kemudian dia itu mengira matahari Tuhan, terus kemudian mengari pohon itu Tuhan. Namun dia itu berkembang terus secara dipikirkan terus, wah ini pasti bukan Tuhan, karena Tuhan itu pasti abadi. Ini tidak abadi, wah ini bukan Tuhan gitu. Terus dilanjutkan lagi sampai pencariannya itu akhirnya sampai ketemu gitu loh. Ketemunya, wah Tuhan itu pasti maha agung. Tuhan itu pasti maha kuasa. Kan karena saya melihat segala ciptaannya seperti ini gitu. Bagaimana alam semesta ini, bagaimana hebatnya yang mengatur alam semesta ini, sehingga pergerakannya tidak ada yang bertabrakan, bintang-bintang, matahari dan seterusnya, rotasinya, ini semua pasti ada yang mengatur gitu. Maka dari situ akhirnya orang itu berkesimpulan bahwa Tuhan itu adalah Sang Maha Pencipta segalanya ini gitu. Walaupun dia itu tidak tahu namanya, tetapi kalau sudah mengatakan Tuhan itu Maha Pencipta segala alam semesta ini, tidak akan sama, karena Tuhan dengan alam semesta ini tidak akan sama, karena Tuhan yang menciptakan alam semesta gitu. Dari perkembangan itu kemudian dia itu meyakini gitu loh Pak Lamsin, Tuhan itu pasti berbeda dengan ciptaannya gitu. Nah, dari situ kemudian di dalam ajaran Islam dikatakan orang itu tidak akan dihukum kalau orang itu tidak mengetahuinya gitu. Namun kalau sudah dia itu tahu tetapi tidak berusaha untuk mempelajarinya, maka Allah pasti menghukum orang tersebut gitu loh Pak Lamsin. Kenapa? Karena sudah tahu tapi menolak gitu loh Pak Lamsin. Belum tentu panjat dulu Pak Lamsin. Bagaimana kalau pohon mangganya itu pendek gitu? Kan tinggal lihat saja. Cuman kita itu kadang gini, ini bisa dimakan apa enggak? Kan itu intinya Pak Lamsin. Orang kalau nggak tahu ini bisa dimakan apa enggak, akhirnya dimakan. Oh ternyata bisa dimakan kan. Akhirnya turun temurun kan begitu Pak Lamsin. Adam pun dulu kan begitu. Ini buah ini bisa dimakan apa enggak, kan dari Nabi Adam terus kemudian turun temurun. Kita ini taunya taunya mangga itu karena melihat orang dimakan yang era sekarang. Tapi kalau orang itu tidak tahu bahwa itu pohon mangga misalkan, contohnya misalkan di hutan, dia itu tidak tahu pohon ini pohon apa ya gitu. Kemudian kemudian dia itu mencoba gitu loh Pak Lamsin. Walaupun dia itu tidak tahu tapi mencoba makan gitu. Akhirnya enak. Nah, terus itu bahwa pohon ini bisa dimakan. Kan begitu Pak Lamsin. Kemudian diberi, ini tak beri nama ini aja kan. Nah, kan gitu Pak Lamsin. Gitu loh. Nah, kan awalnya adalah berdasarkan pencarian gitu Pak Lamsin. Pencarian. Nah, setelah ada utusan, setelah ada Rasul, setelah ada kitab suci, maka dikembangkan, disempurnakan lagi. Oh Tuhan ini seperti ini, Tuhan ini seperti ini. Hati kecil manusia walaupun tidak tahu kitab suci, dia itu percaya bahwa Tuhan itu pasti ada. Kenapa? Karena fitrah manusia itu seperti ini. Nah, kemudian setelah dia itu menjadi dewasa, dia itu memilih, ada pilihan gitu. Dia itu mau percaya Tuhan atau tidak, kan begitu Pak Lamsin. Ini adalah sebuah pilihan gitu. Nah, pilihan itu bagaimana? Apakah asal milih atau tidak mempelajari lebih dalam gitu? Kan begitu Pak Lamsin. Kalau cuma asal milih, maka ini bisa salah, kan begitu Pak Lamsin.
Seharusnya pelajari dulu. Setiap orang itu pasti tahu bahwa Tuhan itu abadi, kan begitu Pak Lamsin. Nah, dari kalimat abadi ini dikembangkan, pelajari dulu kalimat abadi ini, kan begitu. Abadi itu apa sebenarnya sih, gitu. Kekal itu seperti apa sih, gitu. Yang disebut dengan kekal itu apa? Maka setelah kita tahu bahwa kekal itu seperti itu, maka sandingkan kekal itu dengan Tuhan yang kita sembah, kan begitu Pak Lamsin. Contohnya gini, kekal itu kan apa ya, abadi. Abadi itu tidak berubah atau tidak pernah menikmati, kan begitu Pak Lamsin. Nah, kekal itu sendiri kalau sesuatu yang pernah berubah, misalkan begini, dari air menjadi es gitu. Ini kan sebuah perubahan. Nah, air menjadi es ini tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Karena apa? Karena dia itu berubah, gitu loh Pak Lamsin. Segala sesuatu yang berubah tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Misalkan gini, dari misalkan orang kayak Siliwangi misalkan. Siliwangi ini mampu menjelma menjadi 9 gitu loh. Nah, ketika misalkan Siliwangi ini kan sakti Pak Lamsin, sakti Siliwangi ini. Nah, ketika ada orang misalkan menuhankan Siliwangi karena dia itu tidak mungkin manusia bisa menjadi 9, kan begitu. Wah, ini pasti Tuhan gitu. Nah, kita selidik Siliwangi ini siapa sih? Oh, ternyata berubah Siliwangi ini. Oh, ternyata mati. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Pasti bukan Tuhan. Karena segala sesuatu yang berubah itu bukan Tuhan. Kemudian kita merujuk pada Hanoman misalkan. Hanoman ini misalkan ada orang yang menuhankan, oh Hanoman ini pasti Tuhan gitu. Karena apa? Karena Hanoman ini mampu memindahkan gunung misalkan. Mana ada monyet yang mampu memindahkan gunung kalau bukan jelmaan Tuhan, misalkan begitu ya. Nah, kemudian kita analisa sifat kekal ini disandingkan pada Hanoman. Apakah Hanoman ini abadi? Apakah Hanoman ini kekal? Ternyata Hanoman berubah dan Hanoman ini juga berubah gitu. Nah, segala sesuatu yang berubah ini tidak pantas disebut sebagai Tuhan gitu. Akhirnya apa? Dari mencari, akhirnya ketemulah pada Sang Maha benar-benar Tuhan gitu loh Pak Lamsin. Semua itu misalkan pohon, Hanoman, apa segala macam itu hanya klaim Pak Lamsin. Hanya klaim kita menuhankan sesuatu itu gitu loh. Maka dari situ kita wajib mempelajarinya gitu loh, agar kita itu tidak salah gitu loh, tidak salah pilih. Hidup ini kan pilihan Pak Lamsin. Misalkan ngotot dengan pilihannya, padahal pilihan kita itu belum tentu benar, kan begitu Pak Lamsin. Nah, saya katakan setiap manusia itu pasti percaya Tuhan, mengembangkannya gitu. Kemudian setelah ada kitab suci, kemudian setelah ada utusan Allah, kemudian manusia ini mempelajari lewat utusan Allah. Karena utusan itu sudah dipercaya gitu loh Pak Lamsin, oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu Pak Lamsin. Kita itu mempelajari. Sebenarnya inti fitrah manusia itu memang mengetahui Tuhan itu. Adanya Tuhan itu mengetahui gitu loh Pak Lamsin. Karena apa? Karena yang menciptakan akal manusia, jiwa manusia, darah manusia, daging manusia, semua itu adalah Allah, adalah Sang Pencipta gitu. Pasti mengetahuinya. Nah, hati kecil nuraninya itu pasti mengetahui. Walaupun dia itu tidak kenal sama sekali dengan kitab suci, dia itu pasti tahu Tuhan itu pasti ada gitu. Namun setelah berkembang dia itu kadang memilih yang salah, dia itu menolak gitu. Walaupun dia tahu Tuhan itu ada, tapi menolak gitu mulutnya gitu loh Pak Lamsin. Kan begitu Pak Lamsin. Tanpa dia itu benar-benar mempelajari, membandingkan dan seterusnya gitu loh. Kalau kita ahli berpikir, maka misalkan alam semesta ini yang mengatur bahwa rotasinya begini, bintang yang bergerak semuanya, antariksa ini, dan tidak pernah berbenturan satu sama lainnya, ini pasti ada yang mengatur gitu loh. Pasti ada yang mengatur. Tidak mungkin dia itu berjalan amburadul sedemikian rupa, nggak mungkin. Contohnya gini, mobil aja ya, ada yang mengatur manusia. Manusianya kan tidak berkuasa mengatur, tapi diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kecelakaan, tabrakan dan seterusnya gitu. Itu diatur oleh manusia. Itu masih ada tabrakan. Sementara alam semesta ini yang jutaan ini yang itu berputar, berotasi semuanya, bintang-bintang, alam semesta, matahari dan bumi dan seterusnya. Ini rotasi terus berputar pada tempatnya gitu loh Pak Lamsin. Ini pasti ada yang mengaturnya, kan begitu Pak Lamsin. Nah, yang mengatur ini pastilah Maha Agung gitu loh Pak Lamsin.
pastilah yang maha kuasa, karena yang maha kuasa itulah yang menciptakan alam semesta. Nah, segala sesuatu yang sama dengan makhluk ini, dengan terlalu lemah kalau dikatakan sebagai Tuhan. Misalkan Hanuman dianggap Tuhan gitu. Hanuman ini apa? Hanuman ini apakah Hanuman ini pencipta? Apakah Hanuman ini bisa mampu mengatur segalanya? Enggak mungkin, lemah Hanuman ini. Kan begitu. Enggak mungkin bisa Hanuman mengatur sedemikian rupa. Maka saya katakan Hanuman itu hanya klaim dianggap Tuhan gitu. Hanya diklaim saja. Nah, pertanyaan, setelah diselidiki lebih lanjut, pernahkah Hanuman ini mengaku dirinya sebagai Tuhan, misalkan gitu. Ternyata Hanuman pun tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Maka orang yang menuhankan Hanuman ini hanyalah klaim saja gitu. Dan untuk membenarkan klaim ini, maka klaim ini kemudian dikuatkan. Tidak mungkin kalau bukan jelmaan Tuhan Hanuman ini. Kenapa? Karena Hanuman mampu memindahkan gunung. Mana ada monyet yang mampu memindahkan gunung kalau bukan jelmaan Tuhan. Nah, itu hanya menguatkan klaim, menguatkan dogma gitu. Agar apa? Agar diyakini gitu aja. Inti dari pembicaraan saya di atas semua begini, Pak Lamsin. Begini. Dunia ini, alam semesta ini kan pasti ada yang mengatur, kan begitu, Pak Lamsin. Ada yang mengatur gitu. Yang mengatur ini pasti tidak akan berubah dan pasti tidak akan mati, kan begitu, pasti tidak akan rusak, kan begitu. Nah, kalau yang mengatur ini misalkan rusak atau berubah, bagaimana bisa mengatur langit dan bumi gitu? Nah, ketika rusak itu siapa yang mengatur? Kan begitu. Maka dari situ berkembang, ini pasti Tuhan itu pasti abadi. Maka kalimat abadi itu diambil dari seperti itu gitu loh, Pak Lamsin. Tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah mati, dan seterusnya. Itu kemudian disebut dengan abadi. Kan begitu, Pak Lamsin. Karena misalkan begini aja ya, saya ini membuat sesuatu yang harus saya mengaturnya, kan begitu, Pak Lamsin. Nah, kemudian misalkan kalau saya ini mati, siapa yang menjaganya? Siapa yang mengaturnya? Kan begitu, Pak Lamsin. Ini di logikanya begitu, Pak Lamsin. Nah, kemudian dia itu menjabarkan ke alam semesta ini. Alam semesta yang sangat luas ini. Alam semesta yang penuh dengan bintang-bintang, galaksi, dan seterusnya yang berputar dan yang menumbuhkan dan yang memberi rezeki kepada semua binatang, ke semua ini. Siapa yang mengaturnya gitu loh, Pak. Kalau Tuhan itu mati, kalau Tuhan itu berubah, kan begitu, Pak Lamsin. Maka dari situ kemudian berkembang. Nah, pada akhirnya ada sebuah kitab suci, kan begitu, Pak Lamsin. Nah, dari kitab suci itu sebenarnya sudah menyempurnakan sehingga orang itu kalau ingin mengenal Tuhan kan lewat kitab suci. Itu di era sekarang, kan begitu, Pak Lamsin. Di era sekarang orang yang masih berkomunitas, kan begitu, Pak Lamsin. Nah, ketika kalimat abadi itu disandingkan pada yang kita anggap Tuhan, dan ternyata tidak sejalan dengan yang kita anggap Tuhan, yakin bahwa itu bukan Tuhan gitu loh, Pak Lamsin. Karena Tuhan tidak akan pernah berubah dan Tuhan tidak akan pernah rusak. Kalau Tuhan itu rusak, kalau Tuhan itu berubah, siapa yang mengatur dunia yang semegah ini, yang seluas ini gitu loh, Pak Lamsin. Siapa gitu loh. Nah, disitulah kalimat menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah abadi. Kenapa? Karena mengatur segalanya, yang memberi rezeki, yang menjaga peredarannya, yang mengaturnya, semuanya itu adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini gitu loh. Maka kalau ada orang mengklaim Hanuman itu Tuhan pasti karena hanya bisa mengangkat gunung, dan dengan menguatkan, mana ada monyet mampu memindahkan gunung kalau bukan jelmaan Tuhan misalkan gitu. Hanya karena hal-hal seperti itu dia itu menganggap dia itu Tuhan. Nah, itu di sini ini namanya klaim. Kenapa saya mengatakan klaim? Karena Hanuman sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya itu sebagai Tuhan, kan begitu. Nah, klaim kita yang mengatakan Hanuman itu sebagai Tuhan, kan begitu. Karena apa? Karena kita itu takjub dengan Hanuman ini mampu memindahkan gunung. Mana ada monyet mampu memindahkan gunung. Nah, hal seperti itu, ketakjuban kita ini akhirnya apa? Akhirnya
membuat kita itu tersesat gitu loh Pak. Kenapa? Karena kita sudah tidak rasional lagi gitu. Dari mana dia tahu abadi itu, Tuhan itu abadi? Siapa yang ngajarkan? Siapa yang ngajarkan? Tidak ada kitabnya, tidak ada nabinya. Semua manusia tidak ada sama pendapat. Ada yang mengatakan tidak abadi. Jadi mana yang benar? Jadi manusia itu pemikirannya tidak sama. Supaya sama, kita harus ambil dari sumber yang satu, sumber yang benar, sumber yang sama. Pendapatmu dengan pendapat saya beda. Saya bilang tidak abadi. Kalau seandainya saya tidak punya kitab, pendapat saya Tuhan itu tidak abadi. Begitu. Ya, siapa yang benar? Kan tidak semua ahli berpikir. Tidak semua pendapat tidak ada sama. Tidak semua orang berpikir seperti itu. Tidak semua. Tidak semua. Manusia itu tidak sama cara berpikirnya. Jadi pendapat siapa yang benar? Makanya, jadi pendapat manusia di sini aja kita udah beda. Namanya manusia itu tidak sama pendapatnya. Pendapat saya tadi, anggapan saya itu tinggi mangganya. Tapi kamu lihat rupanya mangganya pendek. Kan sudah jadi beda kan? Gitu. Jadi saya tidak mau menggunakan pendapat manusia. Saya mau menggunakan pendapat yang benar-benar sudah kita akui benar dari Tuhan. Ya. Dan kita pelajari yang mengatakan mana Tuhan. Semua kita pelajari. Bukan seperti ini. Semua pendapat kita gabung. Pendapat siapa yang benar? Pendapatmu dengan saya tidak sama. Sedangkan ini kan tidak sama pendapatmu dengan saya. Makanya kita berantem begini kan. Jadi berdialog begini karena tidak sama pendapatmu. Bagi saya pendapat manusia tidak ada yang sama. Nggak tahu pendapatmu. Siapa yang bisa bikin perkembangan seperti itu? Kan masing-masing pendapat. Tidak ada pendapat manusia yang sama. Pendapatmu Tuhan seperti itu. Pendapat saya Tuhan seperti ini. Ya. Kalau pendapat saya Tuhan seperti gini. Pendapat saya Tuhan seperti itu. Ya tidak ada lah. Tidak bisa. Pendapat manusia kita terima. Saya tidak mau pendapatmu saya tidak terima. Karena pendapatmu dengan saya ini aja sudah beda ini. Sudah beda pendapatmu dengan pendapat saya. Itu keyakinanmu. Karena saya tidak. Saya sudah bilang. Kita berdua aja sudah beda pendapat. Apalagi banyak orang. Ini aja sudah beda pendapat. Makanya kita pelajari Alkitab itu atau Al-Quran itu supaya kita tahu siapa Tuhan itu. Dari situ kita tahu. Kalau pendapatmu ya beda dengan pendapat saya. Saya bilang kalau bukan berdasarkan Alkitab atau berdasarkan Al-Quran saya tidak tahu Tuhan. Kamu pemikiran seperti itu, pemikiran saya tidak begitu. Pokoknya namanya pendapat manusia biasa seperti saya ini, saya tidak akan terima. Makanya saya tidak mau kamu mengajarin saya. Saya mau diajari oleh Al-Quran atau Alkitab. Titik. Kalau kamu mengajari saya tidak mau. Karena kamu tidak sayangkan menjadi guru saya. Saya tidak anggap kamu guru karena yang lain pun beda pendapat dengan kamu. Kita berdua aja sudah beda pendapat. Nah, begini Pak Lamsin. Dari mana dia itu tahu bahwa Tuhan itu abadi kan begitu. Nah, siapa yang mengajarkan? Pada dasarnya orang itu kan mencari berdasar Allah, Tuhan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan itu memberikan akal kepada manusia. Ini fungsinya itu atau fungsinya apa? Itu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Karena dengan akal itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk kan begitu. Walaupun dia itu tidak pernah diajarkan, tetapi manusia itu instingnya itu tahu, oh ini baik, ini jelek. Ini baik, ini jelek. Walaupun dia itu tidak pernah diajarkan sama sekali gitu loh Pak Lamsin. Karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kan begitu Pak Lamsin. Nah, kemudian dari mana orang itu mengetahui Tuhan itu abadi kan begitu. Nah, begini Pak Lamsin. Pertama itu kan begini. Pertama itu memang kalimat abadi itu tidak tahu gitu loh Pak Lamsin. Tetapi mungkin mengenal dengan kalimat yang lain. Contohnya gini, ini dunia ini sangat luas, sangat besar. Ini pasti ada yang buat gitu loh Pak Lamsin. Pasti ada yang bikin ini gitu loh. Walaupun belum mengenal kalimat yang mencipta gitu, tapi kalimat dia sendiri, dia mengatakan ini pasti ada yang bikin ini dunia ini seluas ini. Gitu loh Pak Lamsin.
Siapa yang beri rezeki saya? Siapa yang menumbuhkan pohon? Siapa yang membuat ikan-ikan bisa begitu? Siapa yang membuat semua ini? Pasti ada yang mengatur gitu. Awalnya dari situ. Kemudian itu berkembang terus. Wah, ini matahari bisa berputar, bintang-bintang bisa nggak ada, timbul, tenggelam, berputar, bumi dan semuanya. Itu kan semuanya sesuai dengan perkembangan zaman, Pak. Wah, ini pasti ada yang mengatur gitu. Nah, yang mengatur ini tidak mungkin dia ini rusak gitu. Yang mengatur ini tidak mungkin dia itu tertidur. Yang mengatur ini tidak mungkin dia itu bisa mati. Yang mengatur ini tidak mungkin dia itu tidur gitu. Kenapa? Kalau sampai dia tidur, maka hancur semua dunia alam semesta ini gitu. Kenapa? Karena dia itu akan bertabrakan satu sama lain kalau tidak diaturnya, kan begitu, Pak Ramsey. Dan yang membuat ini tidak mungkin dia itu tidur gitu. Pasti dia itu terus maha hidup, tidak pernah tidur sama sekali, kan begitu, Pak. Kemudian dari kalimat situ, Tuhan ini tidak akan pernah rusak gitu. Kalau rusak tidak mungkin dunia ini akan utuh seperti sekarang ini, kan begitu. Nah, kemudian Tuhan itu tidak akan mati. Tuhan itu tidak akan pernah mati. Karena mati, kalau Tuhan itu mati, siapa yang mengaturnya? Dari kesimpulan dari bawah itu terus kemudian, maka kalimat seperti itu kemudian disimpulkan itu adalah abadi. Setelah kita sekarang, maka hal-hal seperti itu disebut dengan abadi gitu loh, Pak Lamsey. Itu cuman perkembangan bahasa aja gitu loh, Pak Lamsey. Kalimat abadi itu sebenarnya hanya perkembangan bahasa. Oh, kalau ini tidak rusak, kalau ini tidak berubah, kalau ini tidak berubah sedikit pun, kalau ini tidak mati, itu berarti namanya abadi. Oh, itu namanya berarti kekal. Itu hanya perkembangan bahasa. Sebenarnya dari dulu, semenjak orang itu lahir itu sudah tahu gitu loh, Pak Ramsey. Oh, ini Tuhan itu tidak akan pernah tidur, Tuhan itu tidak akan pernah rusak, Tuhan tidak akan berubah. Maka setelah era sekarang, maka kalau tidak pernah rusak, kalau tidak pernah berubah, itu namanya abadi. Maka disimpulkan oleh orang-orang zaman modern, kalau begitu, ini berarti sifatnya abadi. Kan begitu, Pak Ramsey, kekal gitu namanya. Nah, setelah ada di dalam kitab suci itu kan disesuaikan. Allah itu menurunkan kitab suci dan kan disesuaikan dengan zamannya, dengan bahasa yang dia itu anut utusan itu gitu. Misalkan utusan itu berada di Israel gitu. Bahasanya itu kan pasti akan disesuaikan dengan bagaimana Israel itu. Bahasanya menggunakan apa, kan begitu. Dia itu pasti, contohnya kalau Al-Quran ini kan utusan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini pasti disesuaikan dengan bahasa utusan tersebut, kan begitu, Pak. Disesuaikan dengan bahasa yang digunakan oleh utusan tersebut, kan begitu, Pak. Karena Allah Maha mengetahui segalanya. Kemudian orang yang di luar utusan, misalkan bukan orang Arab, maka untuk mengetahuinya harus mempelajari bahasa asli daripada kitab sucinya tersebut gitu. Karena apa? Karena utusan yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang menggunakan bahasa ini, kan begitu, Pak Ramsey. Nah, disitulah fungsi akal gitu loh, Pak Ramsey. Nah, begini, Pak Ramsey. Orang kalau misalkan ada orang berpendapat Tuhan itu misalkan tidak abadi, terus kemudian ada satu orang yang mengatakan Tuhan itu pasti abadi, kan begitu ya. Nah, kita analisa, kita kan punya akal, Pak Ramsey. Oh, kalau Tuhan itu tidak abadi, kalau Tuhan itu rusak, kalau Tuhan itu tidur, kalau Tuhan itu mati, siapa yang mengatur dunia ini? Wah, tidak mungkin Tuhan itu mati gitu. Kenapa? Karena hancur dunia ini kalau Tuhan itu mati gitu. Karena nggak ada yang mengaturnya, kan begitu, Pak Ramsey. Nah, ini pasti salah kalau dikatakan Tuhan itu tidak abadi, kan begitu. Intinya begitu. Kita sebagai manusia ini punya akal, disediakan oleh Allah sebuah akal agar kita itu mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, kan begitu intinya, Pak Ramsey. Kamu mengucapkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dari mana kamu tahu? Dari bapak bukan atau ustaz bukan? Ustazmu dari mana dia tahu? Tentu dari gurunya juga. Gurunya dari mana? Pasti ada Quran. Allah Subhanahu wa taala, katanya Allah Subhanahu wa taala.
Iya kan? Itu kan hanya Al-Quran yang ngomong itu. Saya beda lagi, saya tidak tahu Allah SWT. Karena saya mendapat pelajaran dari Alkitab saya. Tidak saya sebut Allah SWT, kan udah beda. Makanya, kalau mempelajari ketuhanan itu, ya Tuhannya Al-Quran bagaimana, Tuhannya Alkitab beda. Kitab ini aja sudah beda. Ya, kamu ngomong Allah SWT, dari mana kamu tahu itu? Kan ada yang ngajarin. Gurumu itu dari mana dia tahu? Dari Al-Quran juga kan? Guru saya tidak pernah mengatakan Allah SWT kepada saya, maka saya tidak tahu Allah SWT, tidak tahu saya itu, Allah SWT tidak tahu. Ya, ini sudah beda. Jadi yang menentukan itu benar salah siapa? Siapa yang bisa menentukan benar atau salah? Saya juga mengatakan, tidak mungkin abadi. Ada yang mengatakan, mungkin abadi, tidak mungkin tidak abadi. Jadi siapa yang benar? Disitulah harus ada penentu. Yang menjadi penentu, ini yang benar, ini yang salah. Supaya satu pendapat. Jadi semua mengatakan, kamu salah, semua salah. Tidak benar betul. Makanya saya katakan, jangan kamu ajari saya. Kamu aja di sini dengan saya sudah ribut kan? Karena beda pendapat. Nah, kalau tidak semua orang bisa berpikir, maka orang itu seharusnya apa? Setelah ada orang yang bisa berpikir, mampu berpikir seperti itu, maka kita pelajari gitu loh, Pak Hamsin. Dari hasil pikiran orang yang mampu berpikir seperti itu, kita harus mempelajarinya. Contohnya gini. Contohnya ada orang satunya mengatakan Tuhan itu abadi. Terus satunya lagi mengatakan Tuhan tidak abadi. Maka kita sebagai orang yang berakal juga, kita itu harus mempelajari juga. Bagaimana sampai dikatakan Tuhan itu abadi. Gitu. Ternyata di situ Tuhan itu pasti abadi karena Tuhan yang mengatur segala alam semesta ini. Kalau Tuhan itu berubah, kalau Tuhan itu mati, kalau Tuhan itu ini, siapa yang mengaturnya gitu? Wah, ini pasti apa? Kalau Tuhan itu tidak abadi, pasti salah gitu. Kenapa? Karena dunia dan alam semestanya ini pun pasti ada yang mengatur. Sedetik pun itu ditinggalkan, dunia ini akan hancur gitu loh, Pak. Maka yang jelas Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mengatur, Allah itu maha agung gitu loh, Pak Hamsin. Nah dari situ kita akan bisa analisa, Pak Hamsin. Pokoknya kamu tidak seterima ajaranmu. Namanya pendapat manusia beda-beda. Namanya pendapat manusia. Benar terhadap siapa? Emang kamu nabi dikirim Tuhan? Ya tidak bisa. Siapa ngangkat kamu jadi guru saya? Jadi kamu yang benar, saya salah. Saya tidak mau disalahkan. Mana ada manusia mau disalahkan? Benar kepada siapa? Salah kepada siapa? Pokoknya cara berpikirmu itu udah beda dengan saya. Saya tidak mau kalau pendapat manusia. Ya, saya tidak mau pendapat manusia. Saya hanya belajar dari Al-Quran, dari Alkitab. Saya menganggap bahwa Al-Quran itu, penulis Al-Quran lebih tahu daripada saya. Saya menganggap penulis Alkitab itu lebih tahu daripada saya. Saya ini baru lahir kemarin, tidak tahu apa-apa. Masa kan saya mau menganggarkan saya punya pengetahuan? Ya tidak mungkin, saya tidak mampu. Saya lebih percaya kepada penulis Alkitab dan kepada penulis Al-Quran. Karena dia yang tahu dirinya sendiri. Ya, jangan paksakan saya harus mengikuti pendapatmu. Tidak bisa. Ya sudahlah, kalau kamu nggak mau belajar tentang Al-Quran atau Alkitab, saya stoplah, saya tidak melayani kamu lagi. Jadi kamu mengangkat dirimu jadi guru saya tidak mau. Sudah jelas, saya menolak semua ajaranmu. Tapi kalau kamu mau dengan saya belajar sama-sama tentang apa ajaran Al-Quran, oke. Tapi kalau ajaranmu saya tidak akan terima. Nah, kalau setelah zaman sekarang saya mengetahui, misalkan saya tidak pernah mengenal nama Allah misalkan. Tetapi saya ahli berpikir dan mengatakan, wah ini Tuhan ini adalah sang pencipta. Tuhan ini yang membuat. Tuhan pasti ini bumi yang saya injak ini pasti ada yang mengatur gitu. Bumi yang saya injak ini pasti ada yang membuat gitu loh. Kan begitu. Misalkan saya tinggal di tengah hutan gitu. Dan kemudian saya mengatakan, wah bumi ini kalau saya analisa, kalau saya lihat gitu. Ini bulan, matahari, bintang, tumbuh, rezeki semuanya. Ini pasti ada yang membuatnya, pasti ada yang mengaturnya. Kan begitu Pak Hamsin. Kemudian kalimat itu, wah ini pasti yang mengatur ini luar biasa gitu loh Pak Hamsin. Pasti yang mengatur ini sangat sungguh-sungguh luar biasa ini. Gitu. Tidak mungkin sembarangan ini, kan begitu Pak Hamsin.
Kemudian saya berdoa misalkan gitu. Wah, ini saya harus percaya pada yang mengatur. Kemudian saya mencari, terus mencari. Akhirnya apa? Akhirnya walaupun saya tidak mengenal kitab suci, tapi saya tahu, wah, ini kalau misalkan yang mengatur ini tertidur, ini akan hancur dunia ini, kan begitu. Yang jelas, yang mengatur, yang membuat dunia alam semesta ini pasti tidak tidur. Yang mengatur alam semesta ini pasti tidak mati. Yang mengatur alam semesta ini pasti tidak berubah. Kan begitu Pak Lamsin. Dari itu kemudian berkembang terus kan begitu. Sehingga setelah ada kitab suci, maka kemudian saya mengetahui bahwa nama Sang Pencipta, nama Sang Maha Pencipta itu adalah Allah, kan begitu. Nah, kita analisa, jangan asal percaya ke misalkan gini. Ada yang mengatakan Tuhan itu misalkan Hanoman, terus satunya ada yang mengatakan Tuhan itu matahari, terus ada yang mengatakan Tuhan itu misalkan lembu, atau Tuhan itu misalkan Siliwangi lah gitulah. Nah, kita itu analisa dari awal itu. Nah, saya kan percaya Tuhan itu pasti tidak rusak, pasti Tuhan itu adalah yang hebat karena Tuhan itu tidak tidur gitu. Kemudian saya sandingkan pada sebuah klaim yang mengatakan pohon ini Tuhan gitu. Hanoman ini Tuhan. Nah, setelah saya sandingkan, Hanoman ini, apakah Hanoman ini tidak berubah? Apakah Hanoman ini tidak mati? Apa Hanoman ini, tidak mungkin Hanoman ini Tuhan. Karena apa? Karena dia itu mau mati. Kalau mati, siapa yang akan mengatur dunia alam semesta ini gitu. Berarti itu Hanoman ini bukan Tuhan. Itu terus satu persatu yang dianggap Tuhan itu dipelajari gitu. Sehingga Anda menemukan bahwa inilah yang benar-benar Tuhan. Karena apa? Karena tidak pernah berubah sedikit pun gitu loh Bang. Pokoknya pendapatmu saya tidak tahu. Kamu mengaku ahli berpikir. Ya itu pendapatmu. Pendapatmu dengan saya sudah bertentangan. Saat ini aja sudah bertentangan. Sudah beda, bertolak belakang. Seandainya pemikiran bukan pemikiran saya sama, ya mungkin saya mau mengangkat kamu jadi guru saya. Pokoknya saya tidak mau kamu jadi guru saya. Saya mau kita belajar sama-sama apa ajaran Al-Quran, apa ajaran Alkitab. Emang kenapa rupanya kalau mempelajari ajaran Al-Quran? Emang saya mau belajar dengan kamu? Siapa yang ngangkat kamu guru saya? Saya tidak mau. Kamu guru saya tidak mau. Emang kamu tamatan dari mana? Pendapatmu dari mana? Kamu dengan saya kan sama. Saya tidak mau. Kalau kamu seperti ini terus, saya tidak mau lagi berdiskusi dengan kamu. Ya, ini aja udah bertentangan pendapat. Kamu paksakan pendapatmu kepada saya, tidak bisa. Kalau begini aja ya, misalkan gini aja ya. Walaupun tidak ada yang mengajari, kalau kita bicara tentang benar dan salah, itu sebenarnya sudah tahu hati nuraninya Pak Lamsin. Cuman kadang orang itu kan ego gitu loh Pak Lamsin. Ego ego walaupun dia itu tahu pendapatnya salah, tapi egonya ini yang membuat orang itu kadang terjerumus gitu. Sudah tahu dia itu salah, tapi mempertahankan dengan mulutnya, kan begitu Pak Lamsin. Nah, di situ namanya ego Pak Lamsin. Contohnya, kalau kita tidak perlu Alkitab sebenarnya, kalau hanya inti mengetahui benar atau salah. Contohnya gini, orang itu misalkan jalan di situ gitu loh, terus kemudian satunya jalan di situ, kan gitu kan. Padahal kalau jalan di situ itu dilarang misalkan orang sama orang lain gitu. Tetapi orang itu di jalan berpendapat, saya benar, orang saya mau lewat situ. Kemudian dia itu berjalan satunya yang benar, kan begitu. Nah, keduanya kan bersikukuh. Walaupun orang yang salah ini tahu bahwa dia itu salah, tapi dia itu melakukan pembenaran gitu loh. Nah, sebenarnya anak nuraninya tahu, walaupun tidak berdasarkan Alkitab. Orang itu kalau punya akal yang sehat, dia itu tahu benar dan salahnya itu tahu. Tapi berhubung ego, maka dia itu bagaimana cara mempertahankan gitu loh. Walaupun salah, dia itu akan tetap di pembenaran gitu loh. Disitulah kadang manusia yang bisa membuat manusia membuat manusia menjadi tersesat karena egonya gitu. Itu pendapatmu. Pendapat saya tidak seperti itu. Itu pendapatmu. Pendapat saya tidak seperti itu.
Makanya saya tidak mau kamu jadi guru saya. Emang kenapa kalau kita belajar apa ajaran Al-Quran, apa ajaran Alkitab? Kamu itu sombong, menganggap lebih pintar daripada penulis Al-Quran. Ya, saya tidak mau kalau manusia biasa seperti saya ini menjadi guru saya. Tidak mau, karena 1.000 orang, 1.000 pendapatnya, siapa yang betul? Kamu sendiri kan merasa sekarang betul daripada saya kan? Kamu sendiri yang merasa betul daripada saya. Saya merasa betul daripada kamu. Jadi menentukan betul kita ini siapa? Kan tidak ada, kan tidak bisa. Pakai apa kita ngukur? Saya menyalahkan kamu, kamu menyalahkan saya. Jadi siapa yang benar? Ini aja sudah sulit kan? Oh, nah begini aja ya. Anda mengatakan, oh gini aja, kita fokus kepada kalimat, misalkan Tuhan rusak, misalkan anggaplah abadi gitu lah ya. Apakah Anda meyakini Tuhan itu abadi atau tidak gitu loh Pak Lamsin? Ini saya tanya Anda, kan Anda mengatakan pemikiran Anda dengan pemikiran saya itu berbeda, kan begitu ya. Gini, intinya gini, saya berpendapat Tuhan itu pasti abadi. Nah, apakah Anda percaya Tuhan itu abadi atau Anda percaya Tuhan itu tidak abadi? Menurut Anda, menurut pemikiran Anda ini gimana ini? Coba saya tanya dulu. Saya ingin mengetahui bagaimana Anda, apakah Anda percaya Tuhan itu tidak abadi gitu. Kita ini begini Pak Lamsin, kita ini kan sedang diskusi gitu loh Pak Lamsin. Bukan berarti Pak Lamsin menggurui saya menggurui Pak Lamsin, bukan begitu. Tetapi kita diskusi berdasarkan keyakinan masing-masing, kan begitu. Kalau saya meyakini Tuhan itu abadi gitu loh Pak Lamsin, kan begitu. Nah, kalau Anda mengatakan, oh antara saya dan Anda itu berbeda, berarti Anda, apakah Anda ini meyakini Tuhan itu tidak abadi, kan begitu Pak Lamsin. Ini tergantung Pak Lamsin gitu loh. Bagaimana cara berpikir Pak Lamsin gitu loh. Makanya saya ini sedang berdialog keyakinan saya dengan keyakinan Pak Lamsin, kan begitu. Artinya apa? Sila katakan saja kalau Pak Lamsin tidak percaya Tuhan itu abadi, katakan saja dengan argumen Pak Lamsin, kan begitu. Dan saya mengatakan Tuhan itu abadi berdasarkan argumen-argumen yang saya ketahui, kan begitu Pak Lamsin. Ini namanya dialog, kan begitu Pak Lamsin. Di sini dialog ini tidak ada yang saling menggurui gitu. Kita ini dialog mempunyai berdasarkan keyakinan kita masing-masing, kan begitu Pak Lamsin. Nah, dari hasil dialog ini kan kita bisa menyimpulkan gitu loh Pak Lamsin. Dari mana kamu tahu Tuhan? Dari mana? Dari mana kau tahu abadi? Kan duga-dugaan. Saya tidak tahu Tuhan kalau bukan dari Alkitab. Saya tidak tahu Tuhan itu abadi kalau bukan dari Alkitab. Jadi saya mau berdasarkan apa yang tercatat di kitab suci masing-masing kita lah. Kita belajar tentang apa ajaran Al-Quran, belajar tentang Alkitab. Itu saja. Masa menguji pikiran saya? Masa berdasarkan pikiran kita masing-masing? Pasti berbeda lah. Saya tidak tahu itu Tuhan itu apa. Saya tidak tahu. Jadi sudahlah. Kalau kamu tidak mau mempelajari Al-Quran dan Alkitab, saya juga mundur. Saya tidak mau ini. Bikin capek. Untuk apa mempercayai pendapat orang? Tidak dapat dipastikan itu benar. Benar kepada siapa? Pakai apa mengukurnya? Enggak, saya nggak mau. Begini Pak Lamsin, saya tahu saya dan Anda ini berbeda gitu loh. Saya tahu justru saya ini lebih suka dialog dengan orang yang mempunyai pendapat yang berbeda, karena bagi saya itu lebih menantangkan, begitu Pak Lamsin. Lebih seru daripada saya dialog dengan orang yang sama, berpendapat sama. Ya gitu-gitu aja kan gitu Pak Lamsin. Nah, ketika saya berdialog dengan orang yang yaitu berbeda pendapat, maka ini merupakan sebuah ilmu bagi saya, kan begitu Pak Lamsin. Ini adalah sebuah ilmu bagi saya gitu. Kan begitu Pak Lamsin. Nah, jika Anda mengatakan bagaimana saya tahu kalau misalkan tidak berdasarkan kitab suci. Nah, maksud saya ini begini Pak Lamsin. Ini kan kitab Taurat, Zabur, Injil, kan begitu ya. Al-Quran, ini kan sejak zaman Nabi Musa, kan begitu Pak Lamsin. Sebelum zaman Nabi Musa itu artinya kitab yang paling terkenal ini kan nggak ada Pak Lamsin. Kan nggak punya kitab suci gitu loh.
Dari mana orang itu mengetahui? Misalkan contohnya sebelum Abraham misalkan, dari mana orang itu tahu Tuhan gitu loh. Kalau bukan dari, kalau Anda mengatakan itu dari kitab suci, kan begitu. Nah, itulah dari apa ya? Dari seorang orang yang membimbing gitu loh. Dia itu tidak tahu bahwa dia itu nabi, bahwa dia itu rasul, tidak tahu, kan begitu kalau misalnya. Yang jelas orang itu mempunyai kecerdasan yang tinggi gitu, sehingga orang itu mampu menganalisa, kan begitu kalau misalnya. Orang menganalisa itu tidak harus secara tekstual seperti di dalam kitab suci. Contohnya gini, kalau misalkan kitab suci menganjurkan kita berbuat baik gitu misalkan, karena kitab suci menganjurkan kita berbuat baik gitu, kan begitu. Terus penjabarannya itu kan nggak ada di dalam kudus. Apakah misalkan gini, orang jatuh misalkan, kita itu menolong orang itu, mengangkat orang yang jatuh itu, kan di dalam kitab suci nggak diajarkan itu tentang orang jatuh itu, bahwa orang jatuh itu ditolong kemudian itu baik, kan nggak ada di dalam kitab suci. Itu sesuai dengan pandangan sumbernya itu dari diri kita. Berarti kalau menolong orang itu, kalau melihat orang jatuh, orang ini itu baik gitu. Itu kan sebenarnya dari nurani kita yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena dianjurkan dalam kitab suci itu berbuat baik, gitu aja alasan. Tidak disebutkan, orang jatuh, lihat orang jatuh kamu harus tolong ya. Gak ada penjelasan seperti itu, kan gitu alasan. Maka kita itu mempunyai inisiatif, maka akal ini mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Kenapa? Melihat orang yang menolong orang yang jatuh ini berarti baik. Ini semua orang yang akal yang menentukan, akal pikiran manusia yang menentukan bahwa ini baik gitu loh alasan. Kan begitu balansin. Ini baik gitu loh. Makanya saya menolong orang yang jatuh dari sepeda motor, kemudian saya tolong, saya tuntun ke pinggir, ini baik, kan begitu. Di dalam kitab suci nggak ada yang menjelaskan, kalau ada sepeda motor jatuh kamu tonton ya, kemudian taruh ke pinggir gitu. Iya, itu nggak ada balansin yang menjelaskan tentang itu. Maka akal manusia yang menentukan itu gitu loh balansin. Karena diberitakan berbuat baik, maka ini adalah sebuah kebaikan gitu. Karena akal gitu yang menentukan itu ini baik gitu, kan begitu Bang Sih. Kan begitu Bang. Nah, ketika Anda mau bicara tentang Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an kan dijelaskan Allah itu adalah di dalam ajaran Al-Qur'an itu jelas dikatakan Allah itu wujud, qidam, baqa. Kan begitu alasan. Artinya Allah itu kekal gitu loh alasan. Kekal. Nah, kalimat kekal ini kemudian kalau ada di dalam Al-Qur'an, kemudian akal manusia ini mampu mengembangkan hal ini, kan begitu. Kekal itu seperti apa sih? Abadi itu seperti apa sih? Maka dari kalimat kekal itu kita mempelajari karena kita berakal, kan begitu alasan. Gitu loh. Sehingga sehingga kalimat abadi ini seperti ini gitu loh. Abadi ini apa sih? Berarti kalau kekal itu ya sesuatu yang tidak bisa berubah dan sesuatu yang tidak berubah dan tidak mati, itu kekal namanya Bang Sen. Kan begitu. Nah, kalimat kekal itu sendiri itu yang bisa, yang mampu menjelaskan, yang mampu menganalisa itu akal pikiran manusia, karena Allah memberikan akal supaya membedakan antara yang baik dan yang buruk, kan begitu manusia. Jadi diberikan kitab suci dan juga diberikan akal untuk manusia agar supaya memikirkan, agar supaya mengembangkan, agar supaya mempelajari hal itu, kan begitu manusia. Nah, disitulah fungsinya akal, kan begitu manusia. Nah, Anda mengatakan bagaimana orang itu mengenal Tuhan, kan begitu. Tuhan itu begini, walaupun tidak ada kitab suci sekalipun, orang itu pasti mengenal Tuhan. Buktinya sebelum Taurat misalkan, orang itu sudah mengenal Tuhan. Padahal itu belum ada kitab suci, belum ada Taurat, belum ada Zabur, belum ada Injil, belum ada Al-Quran. Sebelum Taurat itu orang sudah mengenal Tuhan gitu loh. Sebelum Taurat. Kalau Anda mengatakan harus ada kitab suci Taurat, harus ada kitab Injil, harus ada kitab Al-Quran, Anda salah. Karena sebelum Taurat, sebelum Injil, sebelum Zabur, Mazmur, sebelum Al-Quran, orang itu sudah tahu Tuhan gitu loh Balamsen. Itu yang perlu Anda ketahui, kan begitu Balamsen. Artinya apa? Kalau Tuhan itu memang diketahui sejak dulu bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu abadi, itu itulah fitrah manusia gitu loh Balamsen.
Orang itu pasti tahu itu gitu loh. Karena apa? Karena manusia ini memang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan itu sendiri, kan begitu Bang Sen. Nah, inilah pentingnya saya kenapa dialog dengan orang yang berbeda pendapat, kan begitu. Karena apa? Karena ini merupakan sebuah ilmu bagi saya gitu loh Bang Sen. Kalau saya dialog dengan orang yang sepaham, yang sependapat dengan saya, itu bukan tantangan bagi saya, kan begitu Bang Sen. Saya mengajak dialog dengan Pak Lamsen, bukan saya mau menggurui, tetapi saya ingin berdialog dengan orang yang berbeda pendapat gitu loh Pak Lamsen. Agar saya menemukan kesimpulan daripada perbedaan ini, kan begitu Pak Lamsen. Jangan kemudian Pak Lamsen ini menjas kalau beda dialog, kalau beda saya gak mau dialog. Jangan begitu Pak Lamsen. Kita ini kan berbeda justru karena berbeda itulah kita dialog gitu loh. Nah, begitulah Pak Lamsen. Kenapa saya suka sekali berdialog dengan Pak Lamsen begitu. Kenapa? Karena bagi saya berdialog dengan orang yang berbeda pendapat itu adalah menghasilkan sebuah pengetahuan, kan begitu Pak Lamsen. Kalau misalkan saya dialog dengan yang sepaham atau yang sama pendapatnya, ya itu aja Pak Lamsen gitu. Nggak ada kesimpulan, ya itu aja, tetap namanya juga sependapat kan gitu. Nah, justru saya mencari orang yang berbeda pendapat dari saya dan saya ingin dialog agar saya menemukan kesimpulan, kan begitu Pak Lamsen. Nah, gitu. Karena saya lebih suka berdialog dengan orang yang berbeda pendapat gitu. Kita gak perlu ngotot, kita gak perlu gontok-gontokan, kita gak perlu apapun gitu lah Bang Sen. Karena apa? Karena tujuan saya dialog ini agar saya itu memahami gitu loh. Memahami apa gitu loh. Inti daripada dialog ini, kan begitu Bang Sen. Karena ini berdialog dengan orang yang beda pendapat itu akan menjadi ilmu bagi saya, kan begitu. Yang awalnya saya tidak tahu, kemudian berdialog dengan orang yang berbeda pendapat akhirnya menjadi tahu dan bagaimana menyimpulkan, kan begitu Pak Lamsen. Nah, itulah fungsi akal gitu loh. Maka hal ini menjadi tantangan buat saya gitu loh Pak Lamsen. Berdialog dengan orang yang berbeda pendapat itu lebih saya sukai, dan begitu. Asal gini aja Pak Lamsen, kita itu berdialog itu ya secara fair lah gitu loh. Secara fair gitu loh. Saya dialog bukan mencari menang dan kalah gitu loh Pak Lamsen. Saya ini tidak mencari menang atau kalah gitu. Saya ingin menang, tidak. Tetapi saya mengutarakan pendapat saya gitu loh. Kemudian saya Anda harus bantah. Kenapa harus begini? Begini, kan begitu Pak Lamsen. Sesuai logika Anda, cara berpikir Anda mengenai tentang keyakinan Anda, kan begitu. Saya pun akan membantah sesuai dengan keyakinan saya, kan begitu. Maka nanti di sini ada titik terangnya, kan begitu Pak Lamsen. Itulah maksud saya mengapa saya lebih suka dialog dengan orang-orang yang berbeda pendapat gitu. Nah, begitulah hasil dialog antara saya Hasan Madura dengan seorang pendeta Lamsen Naibahu. Dari hasil dialog ini saya menyimpulkan bahwa antara Bapak Lamsen dengan saya ini masih belum mempunyai kesimpulan gitu loh. Artinya masih belum ada di titik temunya. Karena apa? Karena Bapak Lamsen ini seolah-olah mau menolak saya dan tidak mau mendengar VN saya, kan begitu. Nah, kemudian saya jelaskan karena Pak Lamsen ini bersikukuh dengan pendapatnya sendiri. Padahal kalau misalkan kita dialog secara baik-baik, Pak Lamsen ini sebenarnya di sini ada titik temunya gitu loh, tanpa ada penolakan. Maksudnya begini, kita itu dialog yang seperti Pak Lamsen tanyakan, bagaimana orang itu mengetahui adanya Tuhan kalau bukan dari kitab suci, kan begitu pertanyaan Pak Lamsen. Nah, kemudian setelah saya jelaskan kalau untuk mengetahui adanya Tuhan itu sebenarnya bukan hanya dari kitab suci gitu loh. Karena apa? Karena itu fitrah manusia. Orang itu walaupun
kitab suci belum diturunkan, orang itu sudah tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu pasti abadi gitu loh. Orang itu sudah tahu, karena itu fitrah manusia. Buktinya begini, bagaimana orang itu mengetahui adanya Tuhan? Misalkan sebelum Taurat gitu. Sebelum kitab suci Taurat, kitab suci ini kan ada 4. Taurat di zaman Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil dalam zaman Nabi Isa, Al-Quran di zaman Nabi Muhammad. Bagaimana orang mengetahui tentang Tuhan itu sebelum Taurat gitu. Nah, dari mana orang itu mengetahui tentang Tuhan, tentang adanya Tuhan itu sebelum Taurat itu ada gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita itu berpikir bahwa orang mengenal Tuhan itu memang fitrah. Artinya apa? Setiap orang itu pasti tahu adanya Tuhan gitu loh. Walaupun kita hidup di pedalaman sekalipun yang tidak kenal apa-apa, dia itu pasti tahu. Oh, ini pasti ada yang menciptakan. Oh, ini pasti ada yang mengatur. Oh, ini ada pasti yang ada membuat gitu. Itu semua manusia itu pasti tahu. Karena itu adalah fitrah manusia. Begitulah hasil dialog saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudi mendengarkan PNPN ini gitu. Mudah-mudahan yang mendukung, yang subscribe channel ini diberikan kemudahan dalam urusannya dan diberi kesuksesan dunia dan akhirat, dan juga mudah-mudahan diberi hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.